Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ayah di materi matematika kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Sebelum belajar, mari berdoa terlebih dahulu ya, agar semuanya lancar sampai akhir nanti. Dan tetap jaga jarak ya, karena COVID sekarang mulai menyerang, semakin banyak yang terkena, maka anak-anak tetap cuci tangan dengan sabun kalau setelah keluar rumah dan pakai masker. Nah, pada subbab koordinat kartesius kita akan membahas subsistem koordinat. Ini kita akan membahas dua hal, posisi titik dan posisi garis. Di posisi titik nanti ada titik asal, sumbu X dan sumbu Y. Di posisi garis ada garis sejajar, tegak lurus, dan potongan. Nah, ini ilustrasinya. Misalkan anak-anak mau ini dari sekolah mau ke rumah Bu Badia. Ini nanti jalan rayanya seperti sumbu X. Terus di sini sumbu Y, jalan Sudirman ini. Terus jarak tempuhnya ya lewat yang garis biru ini ke sini 540 meter, ke sini 315, ke sini sampai ke rumah Badia. Itu akan sama dengan jarak yang ditempuh lewat garis merah ini. 30, 610 sampai sini itu akan sama jaraknya. Jadi seperti itu gambaran dari koordinat kartesius. Nah, sekarang posisi titik yang perlu dihafal cuma ini saja. Koordinat kartesius itu sistemnya menyebutnya X, Y dikurung seperti ini. Yang X ini namanya absis, yang Y namanya ordinat. Jangan kebalik ya, ini absis, ini ordinat. Gabungan keduanya namanya koordinat. Jadi X, Y itu koordinat. Nah, ini gambar garis bilangan yang tadi ilustrasi kayak rumah tadi. Kita gambar garis bilangan. Nah, ini namanya garis yang horizontal ini, yang mendatar namanya sumbu X. Garis yang ke atas vertikal ini namanya sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y berpotongan di titik 0,0. Ini titik asalnya. Nanti 0,0 ini namanya titik asal. Nah, ini tadi 2,3, 3,1 ini namanya koordinat. Nah, kalau absisnya kan yang X, jadi absisnya berarti 2 ini. 2, koordinatnya 3. Ini juga kalau yang garis bilangan, kalau di kiri ini minus ya. Kalau ke kanan X-nya itu plus. Kalau Y, kalau ke atas plus, kalau ke bawah minus. Di X, Y. Terus kalau terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalau menghitung jarak ini kebalikannya. Menghitung X jarak dari titik ke sumbu Y, kalau Y jarak dari titik ke sumbu X. Maksudnya kayak gini. Ini kan X, Y 2,3. Berjarak 3 satuan dari sumbu X. Maksudnya dari sumbu X ini jaraknya berapa kan? 1, 2, 3. Dan berjarak 2 satuan dari sumbu X, terus ada sumbu Y 1, 2. Ini juga min 3,1 berjarak dari sumbu X 1. Kalau jarak nggak ada minus ya. Dan 3 dari sumbu Y 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Terus kalau jarak terhadap titik acuan, misalkan kita nyari A nya itu 2,3 di sini. Titik acuannya min 3,1. Jadi cari jarak. Kalau tadi kan titik acuannya 0, sekarang 0,0. Sekarang 3,1. Berarti kalau gampangnya kayak gini, kita hitung aja. Ini ke titiknya kan lurusnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan, terus ke atasnya 1, 2. Berarti X-nya tadi 5, Y-nya 2. 5, 2. Berarti titik A 5,2. Atau bisa langsung dikurangi, X dikurangi X, Y dikurangi Y. Jadi 2 dikurangi min 3 dari sini. 2 dikurangi min 3, 3 dikurangi 1, 3 dikurangi 1. Nah, 5,2. Jadi jaraknya titik A itu 5,2 terhadap titik acuan min 3,1. Ini kalau titik acuannya 3,1. Kalau yang tadi titik acuannya 0,0. Nah, ini kuadran-kuadran. Ini menghafalnya gampang, pokoknya
yang di sini kuadran 1, yang di kanan atas, terus kiri atas kuadran 2, terus ke bawah kuadran 3, terus sini kuadran 4. Jadi maksudnya kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Kan tadi kalau ke kanan positif, ke atas positif. Kuadran 2 X-nya yang negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Terus kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Ini paling mudah mengingat itu kuadran 1 itu plus plus, kuadran 3 min min, atau digambar. Nah kayak gini. Terus posisi garis, untuk membuat garis lurus setidaknya butuh dua titik. Nah ini ada 3 posisi garis sejajar, memotong, yang ketiga tegak lurus. Nah sejajar itu ini maksudnya ini sejajar sumbu X, berarti garisnya horizontal dan sejajar dengan sumbu X. Jadi ini sumbu X nya. Nah garis yang sejajar kayak gini, L1 ini, L2, L3, L4 ini sejajar dengan sumbu X. Jadi meskipun kalian buat garis baru di sini, maka kalau sejajar namanya sejajar sumbu X. Terus titik-titik yang dilalui, misalkan I1 min 10,5, X-nya min 10, Y-nya 5, berarti di sini X 10, Y-nya 5, garis yang tadi I1. Terus 9,5 min 9,5, min 8,5 di sini. 9,5 min 8,5 terus ke sini. Nah, ini 5-nya tetap, berarti kalau sejajar sumbu X, Y-nya bakal tetap. Terus ini kebalikannya. Sejajar sumbu Y, garis M merupakan garis vertikal. Kalau sumbu Y kan tadi yang ke atas, berarti yang sejajar ini. Nah di sini M1, M3, M4 ini sejajar. Titik yang dilalui min 5,10, min 5 di sini, 10 di sini. Terus min 5,9, min 5,8 plus 5,8 sampai sini. Pokoknya kalau sejajar sumbu Y berarti X-nya yang tetap, jadi 5 tetap. Kalau tadi sejajar sumbu X, Y-nya yang tetap. Kalau ini X-nya, jadi kebalikannya ya. Ini juga M3 ini 2,10, 2,9, 2,8, 2,7 dan seterusnya. Duanya tetap. Terus yang ketiga, kalau garis berpotongan, kalau tadi sejajar kan, kalau ini berpotongan. Ini garis N1 dan N2 adalah garis yang tidak sejajar dengan sumbu X, N1 dan N2. Jadi kalau sejajar kan tadi seret gini atau gini dengan sumbu X atau sumbu Y. Kalau ini tidak sejajar, berarti dia berpotongan. Nah ini memotong di sini, atau agak miring sedikit gambarnya, seret gini, nanti itu disebutnya berpotongan. Pokoknya kalau tidak sejajar itu berpotongan. Jadi garis N memotong sumbu X dan sumbu Y. Ada lagi, satu lagi. Tadi ada sejajar, ada berpotongan. Yang ketiga tegak lurus. Tegak lurus itu maksudnya berpotongan, cuman sudutnya itu 90 derajat atau sudut siku-siku. Contohnya kayak gini. Garis A tegak lurus dengan garis B. Nah, ini kan tegak lurus, sudutnya di sini 90 derajat atau sudut siku-siku. Miring juga sama, tapi ini juga agak miring. Yang penting di sini sudutnya siku-siku, jadi bukan sudut lancip. 90 derajat ini tegak lurus. Terus ini juga, ini terhadap X itu namanya tegak lurus. Yang tengah, yang sumbu Y ini juga tegak lurus memotongnya. Pokoknya yang lurus itu tegak lurus, karena tegak lurus. Ini juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y-nya ini, garisnya ini. Nah ini kan tegak lurus, siku-siku. Di sini buat garis juga sama. Yang penting lurus dengan sumbu Y. Kalau ini lurus dengan sumbu X ke atas. Seperti itu ya anak-anak. Mungkin itu saja yang dapat ayah sampaikan. Kurang lebihnya ayah mohon maaf. Nanti kalau misalkan anak-anak nggak paham bisa tanya atau WA ayah, nanti insya Allah akan ayah jelaskan.
kita akhiri